Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang minyak bumi. Minyak bumi terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, proses terbentuknya minyak bumi. Kedua, fraksi minyak bumi. Ketiga, mutu bensin. Keempat, pembakaran hidrokarbon. Mari kita bahas yang pertama, yaitu proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad tektonik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak bumi, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Yang pertama, jasad tektonik yang terkubur bersama lumpur. Kedua, diproses jutaan tahun. Ketiga, mengendap dari dasar laut. Keempat, menghasilkan bintik minyak dan gas. Kelima, terakumulasi di batuan kedap. Keenam, menjadi deposit minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah psikoalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua adalah fraksi minyak bumi. Pengolahan minyak bumi tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua atau secondary processing. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi yang pertama, perangkaan. Pada proses perangkaan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerasi atau pengebukan rantai karbon, deformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Kedua, proses ekstraksi.
pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Ketiga, proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lain lilin. Keempat, pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik NaOH, tanah liat, atau hidrogenisi. Yang ketiga adalah mutu bensin, bilangan oktan, dan jenis bensin. Bilangan oktan sendiri merupakan persentase volume dari bahan dasar bensin. Ada dua squid, namanya isoktana dan normal heptana atau N-heptana. Bensin yang merupakan salah satu fraksi dari minyak bumi terdiri dari rantai hidrokarbon isoktana dan berbagai rantai lurus yang salah satunya ialah heptana. Semakin tinggi persentase isooktananya, maka bilangan oktan dari bensin tersebut semakin tinggi. Yang keempat adalah pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna, hidrokarbon terbakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Persamaan reaksi umumnya CXHY plus X plus Y per 4 O2 menjadi XCO2 plus Y per 2H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna, bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air, persamaan reaksi umumnya ZCXHY plus ZX per 2 plus Y per 4 O2 menjadi ZXCO plus ZY per 2H2O. Dampak hasil pembakaran. Yang pertama, CO2 atau karbon dioksida. Gas yang berwarna tidak terasa, tergolong gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar gas CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. Yang kedua, CO atau karbon monoksida. Gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karboksihemoglobin atau COHB. Yang ketiga, partikulat karbon. Partikulat karbon adalah partikel karbon padat pencemaran udara yang berada di udara bersama-sama dengan zat lain, biasanya bercampur dengan asam hasil pembakaran. Yang keempat, timbal atau Pb. Tingginya kadar timbal dalam udara mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam darah. Yang kelima, oksidasi belerang. Dapat larut dalam air hujan menyebabkan terjadinya hujan asam. Belerang dioksida yang terhisap pernapasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernapasan membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Yang keenam, asbut atau asap kabut NOx menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata dan saluran pernapasan, menjadikan tanaman mudah layu, menurunkan kualitas materi. Sekian dari kami tentang penjelasan minyak bumi. Terima kasih, semoga kalian suka. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.